Pemirsa, pemerintah memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% berlaku per 1 Januari 2025. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN sebesar 11% berlaku pada 1 April 2022. Lalu PPN 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting atau bapokting, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN. Sejumlah stimulus juga diberikan pemerintah mulai dari tarif listrik diskon 50% hingga bantuan beras bagi masyarakat miskin. Kami ajak Anda untuk membahas dan mendiskusikan hal ini. Bersama saya sudah kami hadirkan ekonom yang juga pernah menjadi staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Wijayanto Samirin, dan juga analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, yang terhubung melalui sambungan Zoom. Pak Wijayanto, apa kabar? Baik, Mas Doni. Sehat, Pak, ya? Salam sehat, sehat. Kalau Bapak sudah senyum-senyum gini, amanlah dunia ekonomi ya. Apalagi di ujung Zoom, Pak Ajib juga sudah senyum bahagia. Pak Ajib, apa kabar? Terima kasih sudah bersama kami, tapi suaranya belum terdengar sampai di sini. Oke, nanti tim kami akan mencoba merapikan suaranya Pak Ajib yang biasanya lantang membahana itu ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita diskusi malam ini, mari kita simak dulu pernyataan Menko Erlangga Hartarto berikut ini. Undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri, jadi masing-masing tetap di 11%, yang 1% ditanggung pemerintah. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2, ini sebesar 10 kg per bulan. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Baik, Pak Wijayanto, 1 Januari kita mulai PPN 12%. Catatan Anda? Jadi ini adalah kebijakan yang jauh dari ideal, tapi bisa dipahami. Karena memang situasi fiskal pemerintah tahun ini sangat sulit. Tahun depan, tahun 2026, barangkali lebih sulit lagi. Sehingga pemerintah harus melakukan ancang-ancang. Sebagai gambaran, hingga Oktober tahun ini, penerimaan pajak pemerintah itu turun 0,4%. 0,4% ya? Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi periode yang sama turun 0,4% secara nominal. Ini sesuatu yang sangat tidak menggembirakan. Apalagi tahun depan pemerintah harus refinancing hutang 80 triliun, 2026 juga refinancing hutang lagi 800 triliun. Investor akan melihat situasi fiskal kita itu seperti apa. Kalau tidak meyakinkan, mereka barangkali tidak tertarik untuk membeli. Kalaupun membeli, mereka mengharapkan return yang luar biasa tinggi. Belum lagi Trump effect kita masukkan. Tetapi ini memang bukan suatu pendekatan yang ideal.
Bukan populis juga ya, tetapi harus diambil begitu. Iya, harus diambil karena faktor fiskal tadi kita tidak punya banyak pilihan, pemerintah tidak punya banyak pilihan. Tahun depan kalau kita ingin pemerintah ingin low hanging fruit, kebijakan yang berdampak langsung pada penerimaan pajak, ya PPN. Karena begitu dinaikkan, otomatis hari berikutnya langsung berdampak. Dan PPN ini kan rata-rata sekitar 800-an triliun ya. Kalau pemerintah menaikkan 12-11%, itu artinya 10% sendiri ada tambahan pendapatan pemerintah 80-90 triliun. Yeah. Walaupun kalau kita hitung secara kasar, insentif-insentif yang diberikan pemerintah tadi, cost-nya juga lumayan. 25 triliunan. Belum lagi kalau yang 2 bulan, kemudian setelah akhir Februari dirasa masih perlu diperpanjang lagi. Jadi tambahan cost sebenarnya luar biasa. Tetapi kembali, ini kebijakan yang sifatnya taktis, sepotong, tapi kurang komprehensif, kurang strategis. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pajak ini. Iya, di tengah ruang fiskal yang sangat sempit, ya tidak bisa bergerak ke sana kemari, tidak bisa lincah, ditambah 0,4% turun ya target penerimaan pajak kita. Ini adalah langkah kreatif yang bisa dilakukan pemerintah. Dalam tanda petik, kalau masyarakat mempertanyakan, kenapa pemerintah membebankan kepada kami begitu, Pak Wijayanto? Iya, karena memang tidak ada pilihan. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah memberi insentif ini adalah agar masyarakat yang daya belinya sedang merosot itu tidak semakin terbebani. Walaupun saya melihat ini ada formulasi yang belum lengkap nih. Soal insentifnya? Soal siapa yang menerima manfaat, misalnya. Dari kebijakan UMP, kebijakan PPN, pemerintah diuntungkan, ada tambahan penerimaan. Masyarakat, karyawan diuntungkan, ada insentif ini dan ada tambahan gaji UMP. Tetapi society itu kan ada 3 stakeholder, private sector, pengusaha. Ini pengusaha yang menurut saya masih kurang mendapatkan perhatian. Dari berbagai kebijakan sebelumnya, plus kebijakan insentif kali ini. Ya, nah kita harus dengar suaranya Pak Ajib seperti apa. Bisa mewakili kalangan pengusaha juga ini. Pak Ajib, silakan analisa Anda. Mas Doni, sangat menarik kalau tadi saya menyimak paparan dari Pak Wijayanto bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah sebuah kebijakan yang tidak ideal tapi relatif bisa dipahami. Saya tidak bisa untuk nggak sepakat dengan pendapat Pak Wijayanto, tapi kalau boleh saya menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak ideal, Mas Doni. Dan bahkan kemudian kalau kita lihat narasi yang dibangun oleh pemerintah di sebelumnya adalah bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah. Tapi kemudian ketika pengumuman resmi, pemerintah membuat sebuah plot twist bahwa ternyata kenaikan tarif PPN ini atas semua produk. Hanya sebagian kecil yang kenaikan 1%-nya menjadi ditanggung pemerintah atau DTP. Misalnya ya seperti tadi disebutkan, untuk misalnya untuk gula, untuk industri, untuk minyak kita, dan lain-lain. Tapi hampir semuanya itu sebenarnya kena tarif PPN 12%. Jadi seharusnya pemerintah merevisi informasi, merevisi narasinya, bahwa yang dikenakan kenaikan tarif PPN ini bukan hanya atas barang mewah, tapi atas semua produk, barang, dan jasa yang sebelumnya kena pajak. Iya, itu informasi awal yang kita terima ya Pak Ajib ya, bahwa barang-barang mewah saja yang akan dikenakan pajak itu kan. Jadi Anda meminta ini direvisi semua narasinya. Betul Mas Doni, makanya kemudian sebagian teman-teman melihat bahwa ini seperti halnya yang ada di PMK nomor 141 tahun 2021 misalnya, ini definisi-definisi barang mewah yang memang sebenarnya mereka menjadi bagian objek pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Tapi kemudian kita lihat bahwa bagaimana hari ini Pak Menko mengumumkan bahwa kenaikan tarif PPN atas semua produk barang dan jasa tidak ada pengecualian kecuali beberapa tiga segmen itu sangat kecil sekali gitu rasionya. Tapi poinnya adalah ini sebuah kebijakan yang sangat tidak ideal. Seharusnya Mas Doni, pemerintah itu bisa memberikan sebuah insentif fiskal yang lebih komprehensif. Coba kalau kita cermati dan kita kritisi Mas Doni, sebenarnya ketika pemerintah memperpanjang tarif UMKM 0,5% selama setahun, itu bagus, perlu kita apresiasi. Kemudian bagaimana yang penghasilan sampai dengan 10 juta, PPh pasal 21-nya juga ditanggung oleh pemerintah, bagus untuk yang padat karya. Problemnya Mas Doni, ini tidak atas semua orang. Seharusnya pemerintah itu mendorong kebijakan yang juga berlaku atas semua karyawan misalnya. Sebagai contoh.
pemerintah itu tidak pernah menaikkan penghasilan tidak kena pajak. PTKP di Indonesia itu sejak tahun 2016 tidak Selalu berubah naik. dengan adanya PMK nomor 101, hanya 54 juta rupiah per tahun. Iya, iya. Harusnya pemerintah lebih fair. Kalau gitu naikkan aja tarif PTKP. Toh untuk menaikkan tarif PTKP itu hanya cukup PMK, nggak harus keputusan presiden atau DPR. Jadi kita mengharapkan Mas Doni, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik, masih dibutuhkan insentif fiskal yang lain yang untuk bermanfaat untuk menjaga daya beli masyarakat. Itu yang menjadi harapan dunia usaha. Saya garis bawahi dulu Pak Ajib bahwa masih diperlukan insentif yang lain gitu kan, insentif fiskal dan sebagainya. Tapi Pak Ajib jangan lupa di tengah ruang fiskal kita yang sangat sempit, kreativitas itu pemerintah terbatas. Ini kan amanat undang-undang yang memang sudah berlaku sebelumnya tapi bertahap. Terakhir 1 Januari nanti memang harus naik itu Pak Ajib. Apa yang harus Anda bisa sampaikan kepada pemerintah, lebih kreatif seperti apa kira-kira? Oke, ini memang menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan. Oke, kita tidak punya pilihan lain selain menerima itu, Mas Doni. Sekali lagi, kita juga harus memahami bahwa definisi PPN adalah sebuah pajak tidak langsung yang bebannya dan yang membayar seluruh masyarakat dan pengguna akhir. Tapi jangan lupa Mas Doni, yang melakukan administrasi, pemungutan, dan membantu menyetorkan negara itu adalah pengusaha. Jadi seharusnya dari awal pemerintah tuh duduk bareng dengan pengusaha untuk mendesain kebijakan yang komprehensif, yang pro dengan pertumbuhan ekonomi, pro dengan dunia usaha, dan pro dengan daya beli masyarakat. Jangan sampai kemudian ketika pemerintah mendorong aturan yang menjadi bagian disinsentif fiskal, itu malah justru kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ini yang kita baca. Apalagi tadi juga Pak Wijayanto menyebutkan, dibarengi dengan kebijakan yang bersifat tidak populis, yaitu kenaikan UMP yang sebesar 6,5%. Ini beban yang luar biasa. Dan bahkan survei dari Apindo, Mas Doni, 4 dari 10 pengusaha itu mengalami stagnasi omset di tahun 2024 ini. Bayangin, sekitar 40% lebih itu mengalami stagnasi. Ini menjadi sebuah catatan penting, Mas Doni. Di samping adanya indikator-indikator ekonomi makro yang lain, misalnya kita deflasi 5 bulan berturut-turut, PMI manufaktur kita juga mengalami kontraksi selalu di bawah angka 50. Ini menjadi sebuah indikator yang tidak terbantahkan bahwa ekonomi kita ini sedang suffering, bahwa sebuah scaring effect dari pandemi kemarin belum selesai. Dibutuhkan insentif fiskal tambahan lain. Sebagai contoh sebagai perbandingan Mas Doni, bagaimana ketika Vietnam menurunkan tarif PPN 10% menjadi 8% untuk mendorong daya beli masyarakat. Padahal dalam konteks yang sama kita juga daya beli masyarakat itu menjadi penopang signifikan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih fokus dengan bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Satu sisi ketika pemerintah mendorong disinsentif fiskal dengan menaikkan tarif PPN, oke, kita sama-sama terima itu karena sudah menjadi sebuah kebijakan. Tapi dunia usaha terus mengharapkan bagaimana pemerintah lebih fair, bagaimana pemerintah itu lebih aware untuk mendorong kebijakan yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan daya beli masyarakat. Demikian Mas Doni. Oke, ini menarik ya. 4 dari 10 pengusaha ternyata mengalami stagnasi di tahun 2024. Tapi memang benar ya Pak Wijayanto, apa yang bisa Anda sampaikan? Saya meminjam statementnya Pak Ajib tadi, bahwa kalangan pengusaha dong salah satu penggerak ekonomi kita kan, yang harus juga mendapatkan manfaat langsung dari PPN ini. Catatan Anda? Jadi saya ingin menambahkan juga kenaikan UMP 6,5% itu kenaikan UMP yang secara real tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan barangkali tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini tentu saja sangat memberatkan di saat pengusaha mengalami stagnasi. Makanya dalam mindset pemerintah itu, stakeholder yang selama ini paling tidak mendapatkan perhatian harus segera mendapatkan perhatian. Siapa? Pengusaha. Saya ingin mencoba menganalisis satu survei terakhir ya. Ini bukan tentang pengusaha tapi masyarakat. Di mana 47% rakyat itu tidak yakin bahwa kenaikan PPN ini akan meningkatkan dampak pembangunan pemerintah. Bagi masyarakat. Iya. 47%. 47%. Oke. Ini sangat tinggi. Ini PR yang besar bagi pemerintah untuk betul-betul memastikan bahwa kenaikan ini betul-betul dialokasikan secara benar untuk kepentingan masyarakat. Karena memang ada begitu banyak hal yang kontradiktif. Ini kan nggak bisa instan dirasakan manfaatnya, toh. Tetap perlu waktu, begitu? Perlu waktu, tetapi masyarakat melihat ada begitu banyak kontradiksi. Fiskal berat menaikkan PPN pada saat yang bersamaan pemekaran provinsi terus terjadi, yang ini ujung-ujungnya adalah cost, pemekaran kabinet terjadi, proyek-proyek infrastruktur yang tidak berdampak bagi masyarakat terus dilakukan.
kecuali pemerintah Prabowo mengatakan ini akan dipangkas, masyarakat akan muncul kepercayaannya. Karena begini, salah satu yang menjadi kendala kenapa tax ratio kita rendah bukan tarifnya sebenarnya. Tarif kita itu sebenarnya sudah mendekati median tarif negara-negara seluruh dunia. Ya. Apakah itu PPN, apakah itu pajak PPh badan, PPh individu, sudah mendekati median. Tetapi giliran kita berbicara tax ratio, kita ada di bawah. Jadi masalahnya bukan di tarif, tapi masalahnya adalah kebocoran, masalah GCG, korupsi pajak, kemudian insentif berlebih kepada sektor-sektor tertentu yang sebenarnya marginnya tebal sekali. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah supaya masyarakat, supaya dunia usaha merasakan bahwa fairness itu ada. Selama fairness itu nggak dirasakan oleh masyarakat, oleh pembayar pajak, mereka akan berusaha mencari cara untuk kalau bisa tidak comply. Ini kan soal gelas yang bocor di mana-mana, walaupun bocornya halus tapi keliling banyak gitu kan. Tapi Pak Wijayanto, Pak Ajib, kan perlu waktu antara supremasi hukum itu bisa menambal kebocoran tadi, sambil kita dengan keterbatasan fiskal APBN kita tidak bisa menunggu itu sempurna dulu begitu. Memang tidak populer. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah juga menunjukkan keberpihakan kepada pelaku ekonomi seperti pengusaha tadi gitu loh. Jangan dianaktirikan gitu. Banyak yang menyerap tenaga kerja loh. Ya, saya rasa begini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ketika mengeluarkan kebijakan itu sepotong-sepotong. Parsial? Parsial. Seharusnya idealnya pemerintah mengeluarkan kebijakan itu yang komprehensif. Jadi PPN jangan hanya dianggap sebagai bagian dari penerimaan negara. Ini bagian dari ekosistem fiskal. Ekosistem fiskal jangan dianggap sebagai fiskal melulu, tapi ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi. Jadi jangan hanya kebijakan PPN saja yang digelontorkan, tapi pemerintah juga harus mengkomunikasikan. Selain ini kita punya rencana ini. Ini yang kurang ya, komunikasi publiknya ya. Bahkan terkait PPN ini, PPN saja saya rasa komunikasinya harus diimprove. Karena begini. Soal narasi yang berbeda ketika pajak itu hanya dikenakan pada barang mewah sampai kemudian nyatanya hari ini. Itu satu hal. Tapi seringkali dalam kesempatan seperti ini ada begitu banyak free rider. Sebenarnya pajaknya hanya naik sedikit, tapi harganya dinaikkan berlipat. Ini oknum ya. Pajaknya cuma sedikit. Harganya. Produknya yang naik berlipat-lipat. Nah, ini pemerintah harus memonitor, memantau. Jangan sampai ini terjadi. Hal-hal aji mumpung kayak gini selalu terjadi. Ketika BBM naik sedikit gitu ya, harga produk semuanya. Ini harus diantisipasi menurut saya. Tapi yang lebih penting lagi adalah komunikasi terkait grand plan pemerintah ini sebenarnya mau apa. Sebenarnya kita mengharapkan ketika pemerintah Pak Prabowo ini dilantik, yang dilakukan pertama kali adalah menjabarkan grand plan terkait kebijakan ekonomi seperti ini. Jangan yang dimunculkan adalah kebijakan menurunkan harga tiket pesawat, kemudian UMP, kemudian PPN, parsial begitu. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Itu sebabnya angkanya 47% tadi ya. Ini tinggi menurut Anda? Sangat tinggi. Tapi kita harus berikan waktu kepada pemerintah bekerja. Setuju. Kita mengkritisi di sini bukan untuk melemahkan program pemerintah, tetapi untuk kemudian agar program itu bisa lebih baik. Saya tahu Pak Ajib sudah tidak sabar untuk memberikan pernyataan, tapi Pak Ajib, kita break dulu ya Pak ya. Setelah berikut ini saya akan berikan kesempatan ke Pak Ajib untuk melanjutkan diskusi kita. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.